Uh, kita mulai pembelajaran kita ya. Apakah pada pekan kemarin sudah kita bahas tentang materi-materi yang akan kita bahas di semester ini, ya. Dan sekarang kita akan membahas di bab pertama ya tentang al-dhamair. Kemarin kita sudah mulai belum ini? Sudah mulai sedikit ya kayaknya. Baik, kita akan membahas tentang dhamair ya, yaitu disebut dengan kata ganti. Ya, kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Kata ganti dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah kata ganti itu yaitu sebuah kata untuk menggantikan nama orang ataupun benda bisa ya. Nah, dalam bahasa Arab kata ganti itu terbagi dua. Yang pertama adalah dhamirun munfasil, yang terpisah ya, yang terpisah. Nah, biasanya di sini nanti dia sebagai subjek. Sebagai subjek ketika dalam sebuah bentuk struktur kalimat. Ya, sebagai subjek nanti dia. Biasanya sebagai subjek. Nah, apa itu? Ya, yaitu ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Ya. Kelompok satu adalah orang pertama. Orang pertama itu adalah yang kita ajak ngomong, yang kita ya, yaitu siapa? Saya dan nahnu. Masing-masing kelompok ini, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, maka dia akan dibagi sesuai dengan jenisnya, laki-laki atau perempuan, ya. Dan dari segi jumlahnya, tunggal, mufrad, musanna, 2 orang, atau jamak, 3 orang atau lebih. Nah, ini yang membedakan kata ganti di bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu dari segi jumlah hanya ada 2 ya, tunggal dan jamak saja. Yang ini tidak ada, ya, tunggal dan jamak. Kalau di dalam bahasa Arab ada 3, mufrad, musanna, jamak. Ya, kenapa? Ya karena kita lihat dari tata bahasa di Al-Quran itu dibedakan mukhatabnya, dibedakan dari segi jumlahnya. Ya, maka itulah yang menjadi acuan kita, dasar kita dalam membuat kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, ini karena bahasa Arab itu lebih detail ya, lebih detail sampai membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di bahasa Arab itu setiap benda, setiap orang, setiap apapun yang ada sebuah kata di dalam dunia ini, maka dia pasti mempunyai status kata itu. Statusnya kalau dia bukan mudzakkar, dia pasti muannas. Ya. Dan tentang ciri-ciri muannas itu sudah kita bahas di kelas 10 dulu ya. Ciri-ciri muannas, ciri-ciri kata itu muannas atau perempuan, dia adalah diakhiri oleh ta marbutoh. Ya, ta marbutoh, terus anggota tubuh yang berpasangan, itu adalah ciri-ciri kata itu adalah berjenis perempuan. Nah, jadi mau orang maupun hewan maupun kata benda semuanya mempunyai status ya.
Ya, dalam penggunaannya pun juga berbeda. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu gender itu hanya untuk yang makhluk hidup, gitu ya, makhluk hidup. Kalau kata benda tidak berlaku tentang kaidah gender. Jadi mau bangku, mau tembok rumah, house, terus home, terus lion, terus apa namanya, car, bicycle, itu kan tidak terkait dengan jenis. Tapi kalau bahasa Arab terkait dengan jenis. Ya, ada pemisahan. Kitabun masuk dalam kategori mudzakkar. Saburotun masuk dalam kategori muannas. Nah, ini yang membedakan. Jadi kita lebih detail dalam struktur tata bahasa Arab di dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini dipahami ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang dhamirul munfasil, ya, bermunfasil atau yang terpisah. Ini biasanya ada di dalam awal kalimat biasanya ya, atau dia sebagai subjek. Nah, kalau mungkin dulu pernah belajar ya, menghafalkan huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum, maka itu adalah yang disebut dengan dhamir, kata ganti. Baik, kita bahas satu persatu. Orang pertama itu adalah saya dan kita. Saya dan kita ini maka bisa mudzakkar, bisa muannas. Orang kedua yaitu orang yang kita ajak untuk ngomong, kita ajak untuk berdiskusi misalkan. Yang siapa? Ya kamu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kalau ada pertanyaan, orang kedua jamak laki-laki. Siapa? Orang kedua jamak laki-laki. Orang kedua jamak laki-laki. Berarti antum. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Kelompok ketiga adalah orang ketiga. Orang ketiga itu siapa? Ya, yang goib ya, goib yang tidak ada dalam yang kita bicarakan. Misalkan saya bertanya kepada Hanif, wahai Hanif, di manakah Ahmad Fauzan misalkan? Maka saya nih yang bertanya jadi orang pertama, Hanif yang saya ajak ngomong orang kedua, dan Fauzan orang ketiga. Maka dia, gua. Di mana Ahmad Fauzan? Kan gitu ya. Nah, itu orang ketiga. Huwa, huma, kedua orang, hum, tiga orang atau lebih. Kalau perempuan, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Ya, baik. Ini yaitu tentang tentang dhamir muttasil, dhamir munfasil yang terpisah. Pokoknya setiap ada anta, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum sampai nahanu ini disebut dengan dhamir munfasil. Dan yang perlu dipahami bahwasanya pergantian subjek maka akan merubah kata sesudahnya, merubah predikatnya. Subjek itu berubah subjek, berubah predikatnya atau berubah keterangannya. Ya, di sini saya contohkan. Misalkan ini ya. Nah, contoh penggunaan dhamir munfasil. Anta muslimun solihun. Ya. Anta kan kamu. Muslimun solihun. Ini kan satu kalimat. Siapa subjeknya adalah anta. Ini dia, anta. Diterangkan, menerangkannya anta, kamu. Kamu adalah seorang muslim yang soleh. Nah, ketika kata ganti ini berubah tentang dua orang, maka yang menjadi keterangannya muslim ini menjadi dua orang. Kalian berdua adalah muslim yang soleh. Berarti antuma
muslimani, solihani. Gitu ya. Jadi, kaidah tentang merubah kata tunggal menjadi kata dual, dua, maka sudah kita bahas pada kelas 11. Ya. Tinggal menambahkan ani dalam akhir katanya. Muslimun menjadi muslimani. Kitabun menjadi kitabani. Saburatun menjadi saburotani. Darajatun menjadi darajatani. Ya. Apalagi kalau nama orang misalkan namanya Hanif. Ada dua orang namanya Hanif. Anta ya antuma ya Hanifani. Di antara begitu contoh kalau nama orang. Ya, jadi menambahkan alif dan nun ani dalam sebuah kata. Maka ketika perubahan kata ganti ini, maka akan berpengaruh kepada kata berikutnya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau seandainya jamak bagaimana? Nah, mengikuti kaidah jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Muslimun, muslimani, muslimuna. Muslimuna. Apa namanya? Apa tandanya? Tandanya adalah dia berubah muslimuna menambahkan waw dan nun. Ini contoh tentang pembuat dalam kalimat. Ya. Nah, ini bagian pertama. Bagian kedua tentang kata ganti, yaitu yang disebut dengan kata ganti muttasil, yaitu kata ganti yang tersambung. Kata ganti yang tersambung, muttasil. Kata ganti ini, ya, sama pembagiannya. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Atau nanti benda bisa ya. Benda bisa. Nah, ini nanti dia akan tersambung pada sebuah kata. Baik kata benda maupun kata kerja. Hu, huma, hum, hi, ha, huma, huna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya, dan na. Perlu dipahami ketika kata ganti ini, hu, huma, hum, sampai na, kalau dia bersambung pada isim atau kata benda, maka maknanya kepemilikan. Ya. Tapi kalau dia tersambung pada sebuah kata kerja, maka maknanya adalah sebagai objek. Baik, sekarang satu ya. Kalau bersambung dengan benda, maknanya kepemilikan. Contoh, ya. Contohnya adalah nih. Ya. Contohnya adalah nih. Contohnya, Kitabu Muhammad Jadidun. Kitab Muhammad baru. Nah, sekarang Muhammad ini akan kita ganti dengan kata ganti. Kira-kira kalau saya yang ngomong ya, Kitabu Muhammad Jadidun, kitab Muhammad baru. Ini kira-kira Muhammad ini dia masuk dalam kategori apa? Orang keberapa? Dia tunggal, jamak atau dual, dan dia laki-laki atau perempuan? Kira-kira. Muhammad itu siapa dia? Perempuan. Apa laki-laki? Iya, laki-laki. Baik. Muhammad adalah orang ketiga, tunggal, laki-laki. Ya, baik. Orang ketiga, kita biar paham ya. Orang ketiga begini ya, orang ketiga, goib kan,
orang ketiga, kemudian dia tunggal, laki-laki, maka pakai who. Nah, sekarang coba kita langsung praktekkan di sini. Ya. Who kan ya, who ya. Who. Nah, maka kata Muhammad diganti dengan who. Kita buhu jadi dun. Bukunya baru. Begitu. Ya, bukunya baru. Nya ini ke siapa kembalinya? Nya kembali ke Muhammad. Maka diganti dengan who. Begitu maksudnya. Kitabu antuna. Jadi antuna adalah orang kedua jamak perempuan. Berarti orang kedua anta antuma, antum anti antuma antuna. Jamak berarti antum atau antuna. Perempuan antuna. Berarti apa? Kunna, ya kan? Kita bukunna jadi don. Kita lihat. Ya kan? Orang kedua, kemudian dia jamak perempuan kunna, ya kunna. Berarti kalau kunna kita tambahkan di sini bahwasanya adalah kita bukunna jadidun. Contoh ketiga, kita bu ana jadidun. Ana diganti dengan ya, berarti kita bi jadidun. Buku saya baru. Gitu ya, buku saya baru. Buku saya baru. Nah, itu contoh ketika kata ganti yang bagian dua ini bersambung kepada kata benda. Sekarang kalau seandainya kata ganti ini bersambung kepada, ya tadi kan maknanya kepemilikan ya. Kalau sekarang kata ganti ini bersambung dengan kata kerja yang maknanya adalah objek. Misalkan, ana akaltu ruzza. Saya makan nasi. Saya makan nasi. Saya ngomong ke Gozi. Gozi, saya makan nasi. Gitu ya. Berarti nasi ini siapa dia? Orang ketiga kan? Orang ketiga tunggal laki-laki kan? Ruza, mudzakkar. Maka dia diganti dengan hu. Ana akal tuhu. Saya memakannya. Saya memakannya. Ya, jadi ruza diganti hu. Maka kata ganti ini bisa untuk orang maupun benda. Ya. Kalau seandainya perempuan bagaimana? Misalkan apa nih perempuan ya? Yang enak, yang bisa ya, yang bisa kita jadikan contoh. Apel ya, tufahah. Tufahatun. Ya, ana akaltu tufahatan ya, tufahatan. Karena dia adalah perempuan kan ini kan muannas ya, tufahatan. Apa tandanya? Tamar butoh. Maka ini bisa diganti dengan ana akal tuha. Ya, akal tuha. Saya makan buah apel. Maka
Ana akal tua, saya memakannya. Gitu. Terus ini paham? Paham, Pak. Kalau paham, acungkan jempolnya, tapi jangan digoyang jempolnya, acungkan aja. Nah, acungkan jempolnya. Oke ya. Baik. Nah, ini ya, ini untuk penggunaannya. Materi ini sudah Bapak kirim di Google Classroom ya, bisa kalian akses. Cuman kemarin untuk tugasnya masih terkendala kayaknya. Sudah Bapak kirim, cuman dibukanya masih kosong ya, masih kosong. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada nggak? Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh pembahasan soalnya ya, yang nanti akan menjadi tugas kalian untuk mengerjakan. Nih, ini ya. Nah, contoh. Nah, ubahlah kata ganti sesuai dengan dalam kurung ya. Ini. Contohnya di sini adalah ana madrasatun. Maka yang diganti apa di sininya? Dhahabtu ila madrasati. Karena kayak saya, maka pakai iya kan? Madrasatun ana. Berarti madrasati. Gitu. Kemudian yang harus dirubah adalah Ahmad. Ahmad kan orang ketiga, tunggal. Laki-laki. Berarti ya pakai hu ya. Ila madrasatihi. Ya. Gitu. Fatimah. Fatimah kan perempuan. Patah-patah, Pak. Putus-putus, Pak. Orang ketiga, tunggal, perempuan. Maka berarti kan dia siapa nih ya? Dia kan ini ya. Huwa dia ya. Dia kan huwa. Ya kan? Begitu contohnya ya. Ya kan? Siapa dia? Hi? Ya. Iya. 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 Dia. Apakah huma? Putus-putus, Pak. Itu kenapa jadi hi, Pak? Nggak hu, Pak. Nah, ya baik. Kenapa hi? Kenapa hi di sini ya? Nah, karena ini didahului oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Ini, ila kan? Ila. Jadi setelah huruf jar, ila, terus min, dari, di atas, ala, maka dia berubah jadi hi.
Dan ini berlaku untuk yang orang ketiga saja. Kecuali dia perempuan H. H nggak bisa hi. Ya. Hanya huwa yang hu bisa hi, atau hima, atau him. Gitu ya. Atau hinna. Ya, kalau yang lainnya enggak. Kalau yang ka, kuma, jadi kima, tidak. Kum jadi kim, enggak. Ya, tetap kum. Hanya untuk orang ketiga, kecuali siapa? Kecuali yang H saja. Ya. Kalau masalah tentang harokat, mungkin tapi gini, saya lebih fokus kepada tulisannya aja. Ya, tulisannya aja. Di akhir ininya. Gitu ya. Jadi begitu. Baik. Bagus, si Yusuf ya. Lebih jeli, lebih teliti. Nah, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, mungkin untuk Zoom kita akhiri ya. Kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya. Tugas ini deadline-nya sampai satu pekan ya, artinya sampai pekan depan ya. Sampai hari Rabu lah ya. Hari Rabu sudah kelar. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Dan tugas ini sudah ada di dalam materi yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Ya. Nanti kalian bisa lihat di situ, bisa download, atau nanti untuk pengumpulannya bisa memakai dokumen Word, atau kamu tulis di kertas, kamu foto, boleh, bebas ya. Yang penting menurut kamu mudah bagaimana aja. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau di kertas berarti langsung jawaban aja, Pak? Tulisnya begini, kayak gini. 2, Fatimah ya, nah begini. Tuh. Dari tulisan ininya nanti kan biar ketahuan tuh. Yang dirubah apa, gantinya apa gitu ya. Nah kan atau likatu. Dhahaba titik ila madrasati apa. Terus atau libatani, langsung aja. Dhahabat ila madrasati apa. Anta. Nah kan, ya seperti itu. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau Di kertas nggak ada, boleh, Pak. ya kalau nggak ada silakan ya, bisa mengakses Google Classroom. Di situ Bapak tulis materinya ada di situ. Nah di dalam materi itu di halaman terakhir ada ini, persis seperti ini tulisannya ya, isinya seperti ini. Nanti pekan depan mungkin di sebelum hari Kamis Bapak sampaikan lagi, Bapak kirim tentang materi berikutnya, dan nanti bisa kalian baca-baca. Baik ya. Itu aja. Untuk sesi Zoom kita akhir aja.